Halo teman-teman, semoga sehat selalu dan diberi kelimpahan rezeki ya. Di video kali ini kita akan menampilkan partai catur yang sangat luar biasa yang dimainkan oleh Mikhail Tal melawan Anatoly Karpov pada tahun 1987, di mana Mikhail Tal memegang putih dan Anatoly Karpov memegang hitam. Kalau begitu, ya wes ora usah suwe-suwe, langsung dewe nang gini. Pembukaan dimulai dari Mikhail Tal pion ke E4, dibalas pion ke C6, pembukaan karokan defense. Kemudian Mikhail Tal pion C4, Karpov pion D5 menyerang pion, pion pukul pion, pion pukul pion, dan pion pukul pion. Kemudian Karpov memindahkan kuda ke F6 menambah variasi serangan dan menyerang pion 2 kali. Mikhail Tal pun membuka kuda ke C3 sembari cover pion, namun perlu diingat cover 1 dan penyerang 2 sehingga kuda pukul pion. Kemudian Mikhail Tal kuda ke F3 dibalas dengan Karpov kuda pukul kuda, pion pukul kuda. Kemudian pion ke G6 membuka ruang untuk gajah dan kemungkinan bersiap untuk melakukan rokade pendek. Dibalas dengan pion ke D4, gajah ke G7, gajah ke D3, kemudian Karpov rokade pendek, Tal juga rokade pendek, kemudian Karpov memindahkan kuda ke C6, kemudian Mikhail Tal memindahkan benteng ke E1, benteng ke E8, gajah ke G5 menyerang pion 2 kali, kemudian Anatoly Karpov memindahkan gajah putihnya ke petak E6 bermaksud menutup daya serang daripada benteng. Tapi yang dilakukan Mikhail Tal adalah memakan gajah tersebut. Kemungkinan bermaksud untuk memotong ikatan antara gajah dan juga pion, sehingganya pion pukul benteng, gajah ke C4 mengancam pion, menteri ke D6 mengcover pion, Mikhail Tal menteri ke E2, kemudian dibalas dengan kuda ke D8, benteng ke E1, benteng ke C8 bermaksud menyerang gajah, kemudian kuda mengcover gajah di petak D2. Di sini kita memahami bahwasanya pion diserang oleh 3 penyerang, kemudian di cover oleh 2, sehingganya raja akan bergeser ke petak H8 guna menghindari kemungkinan sebuah skak. Raja bergeser, kemudian kuda ke E4, menteri ke C7, Tal memindahkan gajah di petak B3 bermaksud menghindari serangan ganda daripada hitam. Kemudian hitam memajukan pion di petak E5 menawarkan pertukaran. Namun Tal menghiraukan pertukaran tersebut dan lebih memilih majukan pion ke petak H4. Karpov pion makan pion. Tal masih tetap menghiraukan dan lebih memilih majukan lagi pionnya ke petak H5. Pion pukul pion. Menteri pukul pion menyerang benteng. Karpov memindahkan benteng ke petak F8 menyerang pion. Kemudian Mikhail Tal memindahkan gajah ke petak C2 bermaksud melakukan skakmat dalam 2 langkah. Lalu Karpov memindahkan menteri ke petak E5. Menteri memaku kuda dengan ancaman memakan benteng kemudian skak. Dan kondisi itu tentu berbahaya bagi Tal. Namun Tal tidak takut dan ia memindahkan kudanya ke petak G3. Karpov makan benteng kemudian skak. Mikhail Tal ke petak H2.
Di sini jual beli serangan benar-benar terjadi, di mana Mikhail Tal menyerang Karpov dan dibalas dengan Karpov sebuah serangan pula. Diserang malah balas nyerang. Bila dilihat dari jumlah dan kualitas perwira, tentu saja Anatoly Karpov unggul jauh karena dia memiliki 5 perwira dan bentengnya masih utuh. Sedangkan Mikhail Tal hanya memiliki 4 perwira, itu pun tidak memiliki benteng sama sekali. Namun di permainan ini kita akan diajari bahwasanya kualitas dan jumlah perwira bukanlah segalanya dalam catur. Ada yang namanya positioning yang mampu membalikan itu semua. Dan disinilah positioning Tal unggul beberapa langkah daripada Anatoly Karpov. Kemudian Karpov memindahkan pion ke petak H6 bermaksud menghindari skakmat. Tal gajah makan pion. Raja ke petak G8 menghindari discover skak. Gajah makan gajah. Benteng makan pion. Dan di sini Tal mulai melakukan ancaman skak beruntun yang memaksa raja untuk pindah ke posisi yang Tal inginkan. Kemudian Tal memindahkan menteri ke petak H7, skak, raja ke petak F7, menteri ke petak G6, skak, raja ke petak G8, gajah ke petak H6, skak, dan di sini Karpov menyerah. Permainan yang sangat seru dan menarik benar-benar terjadi di sini, dimainkan oleh Grandmaster yang sangat terkenal Mikhail Tal dan juga Anatoly Karpov yang sangat terkenal pula. Di sini kita juga diajari bahwasanya unggul kualitas dan unggul jumlah perwira tidaklah menjadi segalanya dalam permainan catur, karena positioning bisa mengubah itu semua. Saya sangat berterima kasih kepada teman-teman yang mau mensupport dan mendukung saya mengupload video. Jika rasanya video ini bermanfaat untuk teman-teman, monggo di subscribe. Kalau enggak, ya wes gak apa-apa, karepmu. Semoga teman-teman sehat selalu dan diberi kelimpahan rezeki.